Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, Pak Mustoli. Kalau kita bicara soal sistem Malaysia ini, ada eh, perpisahan operator-operator yang tergabung atau terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, begitu ya. Kalau menurut Anda, apakah di Indonesia juga harusnya seperti itu, memindahkan operator-operator yang berkecimpung atau berkaitan dengan penyelenggaraan haji? Iya, memang ini agak istilahnya beginilah. Saya tidak mau hampir menyebut ironis, tapi tidak tepat kalau ironis. Tapi begini, munculnya BPKH itu, Badan Pengelola Keuangan Haji itu tidak lepas daripada studi banding teman-teman kita di Kementerian Agama dan DPR begitu ya, terkait dengan tata kelola keuangan haji yang dikelola oleh Tabung Haji Malaysia. Nah, memang harusnya kita itu yang lebih dahulu, karena ada buku Lambert Lior misalnya, peneliti Prancis sampai meneliti haji dari zamannya itu Hang Tuah. Itu saya punya bukunya tuh, 3 jilid. Nah, tapi yang kemudian maju dan tertata rapi dan kemudian punya dampak yang sangat positif itu adalah Malaysia. Nah, kita memang bertransformasi, Mas. Pernah diselenggarakan oleh pemerintah. Tahun 60 sampai dengan 70 akhir itu sempat diserahkan ke swasta. Habis itu diambil alih oleh Kementerian Agama, di Depak dulu ya, Departemen Agama. Kemudian setelah Departemen Agama berjalan, dikritik lagi, tidak boleh operator dan regulator ngumpulin uang juga menyelenggarakan. Akhirnya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, muncul kemudian BPKH ini. Nah, tetapi tadi yang disampaikan oleh Gus Irfan dan laporan-laporan mereka kan juga bisa kita akses begitu ya. Itu mereka memang belum mendapatkan imbal hasil. Otomatis, jadi apa yang didapatkan oleh BPK hari ini 6% itu tidak jauh berbeda dengan ketika dikelola oleh Kementerian Agama. Bahkan lebih efisien. Apa itu? Kalau di Kementerian Agama tidak butuh operasional untuk SDM baru, tidak sewa gedung, tidak bayar pimpinan lembaganya yang gajinya satu orang itu 140 juta loh BPKH itu per orang. Itu badan pelaksananya. Nah, tapi hasilnya belum kita dapatkan secara optimal. Nah, oleh karena itu, ini ada wacana juga bahwa kenapa kemudian BPKH juga, kalau Pak Prabowo bilang, Pak Presiden bilang kan one stop service haji. Nah, kenapa kemudian lembaga itu tidak dilebur ke lembaganya Gus Irfan? Kan kira-kira gitu, Gus. Oke. Berkaitan hal itu juga mungkin di hadapan Gus Irfan, Pak Mustoli bisa menjelaskan roadmap yang memang sudah disusun Komnas Haji untuk bisa kemudian BPH melaporkan kepada Presiden untuk bagaimana kemudian akan itu dilaksanakan. Ya, saya kira ini masih dinamis lah ya. BPK tentu akan menolak itu begitu ya. BPH saya kira juga nanti tergantung bagaimana perkembangan dinamika politiknya begitu. Tapi kalau misalnya kalkulasinya adalah efisiensi dan rasio legis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu tentang keuangan haji itu kan bagaimana dana haji yang sekarang 179 triliun itu memberikan dampak yang positif dan bisa menekan biaya. Kalau tadi cuma 6%, seperti yang Gus Irfan bilang tadi, itu tidak ada, istilahnya ditinggal tidur pun ya bisa bergerakkan, karena investasinya investasi yang konservatif. Misalnya cuma di sukuk, kemudian deposito, emas, tidak berani mengekspan kepada investasi-investasi yang kemudian imbal hasilnya lebih besar. Tapi memang ada risiko di situ. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi pemikiran bersama supaya cita-citanya Pak Prabowo untuk menekan biaya haji itu bukan hanya akan dibebankan kepada jamaah, tapi juga bagaimana kemudian imbal hasil dan nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH ini dari uang setoran awal yang 179 triliun itu, saya kira bisa kemudian membawa dampak yang signifikan supaya tidak jamaah-jamaah yang berasal dari latar belakang masyarakat bawah ini bisa terbantu. Baik, dengan semuanya itu tidak bisa melepaskan keikutsertaan ataupun peran aktif dari negara Arab Saudi dan juga Indonesia. Nanti saya mau closing statement dari Pak Mustoli seberapa efektif negosiasi Indo dengan Arab begitu. Tapi saya mau ke Pak Gus Irfan sebagai juga closing statement dari Anda. Sebenarnya kita punya kekuatan tawar dengan negara Arab Saudi begitu ya. Apa yang kemudian bisa ditawarkan untuk melancarkan keinginan Prabowo Subianto untuk menekan ibadah haji? Ongkos ibadah haji. Jadi gini, memang seperti disampaikan Pak Mustoli tadi, 5 tahun atau 6 tahun terakhir ini di
kerajaan Saudi itu memang sudah banyak perubahan policy berkaitan dengan haji. Yang dulu muasasah, sekarang lebih ke syarikat. Kalau dulu lebih ke semi pemerintah, sekarang hampir murni swasta. Karena itulah kemudian undang-undang haji itu sekarang sedang direvisi oleh teman-teman di DPR, bukan saja untuk berkaitan dengan penyelenggara haji BPH, tapi juga untuk mengakomodir beberapa policy yang ada di Saudi untuk bisa kita menyesuaikannya, sehingga kita tidak akan terkaget-kaget dengan itu. Baik. Pak Mustoli, terakhir, seberapa optimis atau efektif negosiasi kita untuk mengabulkan keinginan Prabowo Subianto untuk menekan ongkos ibadah haji? Secara singkat saja. Momentum Pak Prabowo melakukan diplomasi tingkat tinggi bertemu dengan MBS, Muhammad bin Salman, itu sangat tepat. Pertama, karena apa? Karena Arab Saudi sekarang sedang membangun kota Mukab namanya, yang butuh ribuan triliun, dan kita punya jamaah haji 221 ribu, kita punya jamaah umroh itu 1,4 juta orang per musim. Nah, ini kemudian menjadi bargaining position, bagaimana kemudian kita di mata Arab Saudi menjadi makin tinggi, artinya sangat mutualisme. Adanya Arab Saudi juga diuntungkan oleh jamaah kita yang besar, kita juga bargaining positionnya, tata kelola tadi bisa mengurangi biaya-biaya melalui diplomasi tadi. Baik, terima kasih Pak Mustoli, terima kasih Gus Irfan, selamat melanjutkan kerja untuk mewujudkan keinginan Presiden untuk menekan ibadah haji, ongkos terutama begitu ya. Dan pemirsa, Dialog NTV Prime harus saya akhiri, NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda.